Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, kita jumpa lagi di Eldor File. Kali ini kita akan membicarakan topik mencampur adukkan mazhab bisa menimbulkan kekacauan tatanan. Menyampurkan mazhab, pengetahuan ini pertama kali saya dengar ketika saya masih kecil. Waktu itu bapak saya menjelaskan apabila orang Islam menyampur adukkan mazhab, maka yang terjadi ini nanti umat Islam itu akan memilihin masalah-masalah atau masalah hukum yang ringan-ringan, sementara yang berat-berat ditinggalkan. Peristiwa ini saya alami waktu saya masih kecil dan masih berada di daerah Kediri. Kemudian setelah saya nikah dan saya tinggal di Bekasi, Jawa Barat, saya dengar lagi mertua saya menjelaskan kepada anaknya tentang masalah menyampur adukkan mazhab ini. Persis yang disampaikan oleh bapak saya. Jadi pengetahuan masyarakat Muslim rupa-rupanya dari Jawa Timur sampai Jawa Barat itu sama, menyampur adukkan mazhab fikih itu akan menimbulkan orang-orang akan memilih hukum-hukum yang sifatnya ringan-ringan saja, sementara yang berat-berat disisihkan. Kemudian yang mengherankan, nggak tahu ini dasarnya dari mana, pengetahuan tentang menyampur adukkan mazhab itu kemudian diiringi oleh pemahaman kelak di akhirat orang yang menyampurkan mazhab ini akan kebingungan, karena kelak di akhirat mazhab ini, karena mereka memandang mazhab itu sebagai jalan, jadi nanti imam-imam mazhab itu di hari kiamat ini membawa bendera masing-masing, terus pengikutnya itu mengikuti imam mazhab masing-masing. Jadi kalau menyampur adukkan, nanti ada pertanyaannya Pertanyaannya nanti dia ngikut mazhab yang mana gitu. Jadi itu akan mengalami kesulitan nanti di di akhirat. Jadi ya saya nggak tahu ini sumbernya mereka itu dari mana. Ya sebenarnya pengetahuan seperti itu kan pengetahuan saya agak bingung ini memberikan istilah, tapi ya kemudian saya buat istilah yang supaya mereka tidak tersinggung. Jadi sebagai ustadz non akademis saja lah saya sebut, kalangan ustadz non akademis itu berpandangan seperti itu, bahwa mazhab itu pengertiannya benar-benar sebuah jalan, tidak ada pengetahuan istilahi yang
itu merupakan metode atau teori atau apa, itu enggak sampai ke situ. Kemudian karena perbedaan mazhab yang sedemikian rupa dan risikonya itu tadi, nanti di akhirat mereka bingung mencari ngikut barisan yang mana. Kemudian di tempat saya di Kediri ini ada, ini kembali lagi, ini juga termasuk tokoh non akademis. Dia mengatakan dengan lantang, saya tidak bermazhab, saya bermazhab Muhammad. Yang dengan lantang bisa seperti itu, dia mengatakan seperti itu. Dan paham ini karena ucapkan oleh seorang tokoh, akhirnya juga mempengaruhi banyak orang, dan di daerah itu ya terutama anak-anak muda kemudian juga ikut menyatakan diri tidak bermazhab dan hanya bermazhab Muhammad. Barangkali dia nanti akan ngikut barisan Muhammad, jadi nggak ngikut barisan mazhab yang lain tadi. Saya katakan ini sebagai pandangan Ustadz non akademis, karena dia bisa mengatakan lantang seperti itu, dia nggak butuh mazhab, ya karena beliau ini nggak pernah sebagai tokoh non akademis tidak pernah terlibat misalnya bagaimana istimbat hukum, atau sekurang-kurangnya kalau pernah menulis tapi tulisannya juga jangan sekedar seperti nulis berita straight news gitu, yang hanya memaparkan fakta aja, tapi setidak-tidaknya tulisan yang di dalamnya mengandung analisis, dan analisis itu membutuhkan teori. Nah, kalau tingkatannya sampai di situ, orang baru sadar pentingnya mazhab, bahwasanya orang itu memang harus bermazhab. Nah, kenapa orang itu harus bermazhab? Nah, karena pada dasarnya atau pada kenyataannya manusia itu tidak bisa melihat ini benda-benda real aja. Nah, benda real aja, orang itu, manusia itu tidak bisa melihat banyak benda secara utuh. Misalnya, kita tidak bisa melihat langit itu secara utuh. Kita ya bisa melihat langit itu yang kebetulan di atas kita aja. Nah, sementara kan bumi itu bulat, langit yang di kehalang bumi ini, yang ada di bawah bumi ini, kita tidak pernah melihat. Nah, jadi kita melihat ya yang langit yang ada di atas kita ini aja. Nah, itu yang benda real, apalagi benda abstrak. Nah, benda abstrak, nah itu makanya untuk melihat benda abstrak itu perlu mazhab, perlu perspektif atau sisi pandang, karena kita nggak bisa melihat secara utuh. Maka ketika kita tidak bisa melihat secara utuh, ya menggunakan sisi pandang kita yang mungkin orang lain melihat dari sebelah lain, maka menurut sisi pandang dia gitu. Jadi itulah ternyata karena manusia itu pandangannya nggak sempurna, nggak bisa melihat benda itu secara utuh, apalagi benda abstrak. Kita contohkan misalnya di mazhab dalam agama
dalam agama Islam, yaitu mazhab fikih. Nah, misalnya Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i dalam melihat hukum itu kan apa? Hukum menurut Imam Syafi'i itu, hukum dari asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, ini Imam Syafi'i berarti memandang dari sisi pandang sesuatu itu halal. Nah, tapi sebaliknya Imam Hanafi kan, Abu Hanifah maksudnya, Imam Abu Hanifah melihat segala sesuatu itu kan tidak boleh, haram. Sampai ada dalil yang menyatakan kebolehannya. Nah, jadi ini sisi pandang yang berbeda. Bahkan ini dapat dikatakan sisi pandang yang diametral. Nah, jadi grand teori Imam Syafi'i karena melihat dari sisi pandang halal, sementara Imam Abu Hanifah melihat dari sisi pandang haram. Nah, ini grand teori yang berbeda secara diametral, nggak mungkin diketemukan, nggak mungkin dikompromikan. Nah, sehingga ya ketika Imam Syafi'i melihat sesuatu atau pengikutnya sekarang melihat sesuatu itu ya belum ketemu dalilnya, ya itu berarti boleh aja. Sementara pengikut Abu Hanifah melihat sesuatu itu ketika belum diketemukan dalilnya ya haram aja. Nah, ini kan pandangan diametral, nggak bisa dipertemukan. Jadi perbedaan-perbedaan mazhab itu jangan diperdebatkan terlalu tajam. Ya kalau mereka menganggap itu haram, ya udah untuk itu pengikut mazhab itu sendiri. Kalau sini mengatakan itu halal, ya itu menurut untuk kalangan pengikut mazhab itu sendiri gitu. Jangan terus diperdebatkan. Lah grand teorinya berbeda kok diperdebatkan, ya nggak ketemu. Nah, untuk memperluas wawasan kita, saya contohkan lagi mazhab dalam sosiologi. Ya kita nggak usah bicara sosiologi yang rumit-rumit ini, dari untuk sekedar menambah wawasan aja ya, dari Max Weber dengan Karel Marx. Ini juga memiliki sisi pandang yang berbeda. Max Weber melihat masyarakat itu sebagai sumber harmoni. Masyarakat yang terdiri dari kalangan kaya, gak mungkin orang kaya, misalnya jenengan yang kebetulan mendengarkan video ini atau nonton video ini, misalnya jenengan termasuk orang kaya, ada Pak dosen, ada Pak guru, masa Pak guru manjat kelapa sih? Kan gak mungkin. Akhirnya nyuruh tetangganya yang miskin, Pak atau Mas tolong itu petikin kelapa, saya pengen degan ini. Nggak mungkin sampean manjat. Kalau sampean manjat sendiri sampai jatuh itu malah jadi omongan orang, bukan sebagai orang hebat. Pak guru atau Pak dosen, dia rajin manjat kelapa. Ini orang yang nggak mau bagi-bagi rezeki. Jadi ya
kalau ada genteng bocor juga meskipun sampean bisa manjat ya janganlah, itu rezekinya orang miskin. Jadi Mark Weber itu melihat itu. Jadi orang kaya ini membutuhkan orang miskin untuk bekerja, mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang kaya tadi. Nah, sebaliknya juga orang miskin membutuhkan orang kaya untuk agar dikasih pekerjaan supaya dia mendapatkan upah, mendapatkan uang. Jadi ini Mark Weber melihat masyarakat itu sebagai sumber harmoni. Nah, sebaliknya Karl Marx melihat masyarakat itu sebagai sumber konflik. Nah, karena sisi pandang Karl Marx itu melihat orang kaya ya biasanya nggak suka lah bergaul dengan orang miskin. Orang miskin melihat orang kaya ini cemburu, iri. Sehingga Karl Marx melihat kelas-kelas dalam masyarakat ini sebagai sumber konflik. Sehingga untuk menghilangkan konflik ini kelas harus dihapus, itu menurut Karl Marx. Nah, ini perbedaan yang diametral. Lah, orang bisa memahami mazhab itu ketika sudah menulis. Dia menulis menggunakan teori siapa. Nah, kalau teori Mark Weber ya seperti itu. Kalau Karl Marx teori konflik. Itu secara sederhana bisa dipahami pentingnya mazhab. Nah, kemudian kekacauan kalau kita menyampur adukkan mazhab. Kalau yang ada perbedaan di grand teori yang perbedaannya itu diametral seperti itu ya, itu nggak mungkin digabungkan. Nah, tapi kalau perbedaan mazhab yang dipandang oleh kelompok non akademis yang dipilih yang enak-enak, ini sebenarnya bisa dibandingkan dengan mazhab ekonomi. Nah, kalau mazhab fikih tadi dipilih yang enak-enak, orang lain bisa kebagian juga, ikut-ikut kebagian. Tapi kalau mazhab ekonomi ini ketika kaum kapitalis memilih yang enak-enak, maka kaum buruh nggak kebagian yang enak-enak. Inilah yang terjadi di Indonesia. Makanya orang ribut ekonomi kapitalis membuat carut marut ekonomi Indonesia. Ya sebenarnya kalau dilakukan secara konsisten ya nggak gitu-gitu amat lah. Masalahnya ya atau buktinya negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis toh masih banyak yang jaya, yang rakyatnya juga makmur. Nah, bahkan ketika Amerika menggunakan ekonomi kapitalis, Uni Soviet menggunakan ekonomi sosialis, toh akhirnya yang terpuruk ekonomi sosialis. Soviet terpuruk lebih dulu dan kemudian Uni Soviet hancur, maka tinggallah Rusia dan bekas-bekas Uni Soviet banyak yang merdeka. Nah, sementara Amerika dengan kapitalisme masih bertahan. Ya meskipun sekarang ada carut marut, barangkali sudah mulai nggak konsisten karena nggak ada tandingannya. Nah, biasanya orang kalau sudah nggak ada tandingannya kan gitu, asal-asalan. Nah, Indonesia itu menerapkan ekonomi kapitalis nggak konsisten. Menggunakan mazhab kapitalis nggak konsisten. Mazhab kapitalis itu kan cenderung ingin kebebasan.
ingin kebebasan. Sampai dia mengatakan bahwa mazhab kapitalis itu tergantung pasar, bebas mengikuti mekanisme pasar. Jadi pemerintah diharapkan tidak ikut-ikut kalau dalam mazhab kapitalis itu. Mereka bebas, semuanya berdasarkan pasar. Nah, kaum kapitalis di Indonesia milih yang enak-enak bagi mereka. Dia menuntut kebebasan pasar, mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia sebebas-bebasnya, keduk sana keduk sini. Dia ya semakin kaya, tapi giliran transaksi dengan tenaga kerja, dengan buruh, ini nggak konsisten. Jadi mulai di sini menyampurkan mazhab. Ketika transaksi dengan buruh, dia melupakan prinsip kebebasan tadi. Berdasarkan mekanisme pasar tadi, dia lupakan. Giliran sama buruh, dia juga akhirnya cincai dengan pejabat, dengan government. Terus ya government kan namanya ya ini aja dalam pergaulan sehari-hari. Kalau tanpa memikirkan dosa dan pahala, kita sebenarnya lebih enak bergaul dengan orang kaya atau orang miskin. Kalau bergaul dengan orang kaya misalnya, ya contohnya saya sendirilah, ditelepon pagi-pagi, Dor yuk kita pergi. Terus saya misalnya mengatakan, wah saya lagi pusing apaan sih? Lagi nggak punya doku. Jangan khawatir masalah itu. Nanti transport saya, makan siang saya, semuanya saya. Apalagi kalau bergaul dengan orang kaya, dah pakai Alphard saya, kan enak. Tapi kalau bergaul dengan orang miskin kan, ya kalau saya uraikan bergaul dengan miskin nanti tersinggung lah. Ya udah, pokoknya Anda bayangkan sendiri, ya, lebih enak kalau tanpa memikirkan pahala dan dosa, ya lebih enak bergaul dengan orang kaya. Nah, government kita itu juga gitu berpikirnya. Lebih enak lah bergaul dengan kapitalis, kalangan kapitalis, orang-orang berduit, daripada bergaul dengan kaum buruh, nggak ada untungnya. Nah, makanya ketika kapitalis minta atau ngajak cincai, maka akhirnya pemerintah menetapkan UMR. Ya UMR-nya dibuatnya ya kalau bisa serendah-rendah mungkin. Ya buktinya kalau dibandingin negara tetangga juga jauh kita. Kemarin saya buka-buka YouTube itu, untuk bekerja dengan gaji 7 juta itu kalau dirupiahkan, di Singapura itu cuma butuh ijazah SD. Loh, di kita sarjana saja boro-boro begitu kerja dapat segitu, bahkan kadang-kadang masih menghadapi outsourcing macam-macam lah. Sehingga untuk mencapai gaji segitu susah. Jadi ini tadi kembali ke tidak konsistennya ekonomi kapitalis yang diterapkan di Indonesia. Mazhab kapitalis dicampur adukkan dengan mazhab sosialis. Keterlibatan pemerintah itu kan mazhab sosialis. Lebih dari itu, kemudian cincainya itu tidak hanya sekedar menetapkan UMR, buruh juga sebisa mungkin dibungkam, nggak boleh bicara. Ya padahal kalau ekonomi kapitalis kan kebebasan itu dasarnya. Ya buruh juga
punya hak bargaining, transaksi. Nah, terus kemudian kalau nggak ada kesepakatan, bicara, demo dan seterusnya. Tapi itu tadi dibungkam. Demo bisa-bisa diancam karena ada sistem outsourcing gitu. Jadi bukan kerja tetap. Nah, sehingga mudah ini memberikan sanksi kepada buruh. Inilah tidak konsistennya mazhab kapitalisme di Indonesia dicampur adukan dengan mazhab sosialis. Nah, maka rusak tatanan. Maka ekonomi kapitalis di Indonesia itu cuma bikin yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lagu Omai Rama. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.